Maduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ba'du. Nah, kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka cara tarbiyah mesti diperhatikan. Beberapa cara tarbiyah. Yang pertama adalah menjaga waktu saat keluar. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa menyia-nyiakan waktu lebih besar kerugiannya daripada maut, karena menyia-nyiakan waktu kehilangan Allah, sedangkan mati hanya kehilangan dunia. Jadi kita harus betul-betul jangan sampai waktu disia-siakan. Yang pertama adalah menjaga waktu, jangan sampai waktu terlepas begitu saja tanpa amal. Kemudian yang kedua adalah menjaga amal itu sendiri. Masyai mengatakan zaman tarbiyah, auqatu tarbiyah. Ini artinya masa tarbiyah ini adalah waktu mentarbiyah diri. Jika di dalam masa tarbiyah seseorang tidak dapat menjaga amal, maka mustahil di luar tarbiyah akan berhasil. Contohnya, jika seorang santri yang tidak pernah tahajud ketika menuntut ilmu, maka mustahil dia akan jadi ahli tahajud ketika menjadi ulama. Nah, ini harus perhatikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga 4 saluran, yaitu mata, telinga, mulut, dan pikiran. Jangan masuk keyakinan yang fasad ke dalam hati. Nah, kemudian yang keempat, muhasabah, yaitu menghisab amalan setiap hari. Adakah yang ikhtilaf dengan sunnah Nabi SAW? Jadi kita harus senantiasa menghisab diri. Saudara-saudara sekalian, orang tahu fadilah bangun masjid, maka dibuatlah masjid. Tapi tidak ada amal di dalamnya, bagaimana? Tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada yang baca Al-Quran dan sebagainya, maka infaknya untuk masjid tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang keluar di jalan Allah, kemudian tidak ada amal, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, bagaimana syarat tarbiyah yang sukses? Syarat pendidikan yang sukses itu bagaimana di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adanya murabi atau mursyid, yaitu masyaikh yang terpercaya, ahli iman, ahli amal. Karena Rasulullah SAW pun memiliki murabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, murabbi. Sehingga ayat Al-Quran banyak beri tarbiyah, misalnya abasa wa tawalla, wasbir nafsaka, misalnya wala tamuddanna ainaika, misalnya. Itu Allah Subhanahu wa taala sebagai murabbi, senantiasa membimbing. Yang kedua, syarat daripada tarbiyah yang berhasil adalah adanya lawan yang membagi atau yang memberi kritik, sehingga menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Jika orang selalu terima kita dengan baik, maka hati kita akan rusak karena kehilangan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperlukan kritik, diperlukan oposisi, ya, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Kemudian yang ketiga ini adanya kawan yang selalu mengajari kita dan selalu memberi kita nasihat di dalam kesalahan. Umar bin Khattab mengatakan, kawanku adalah orang yang selalu menegur aku ketika salah. Kemudian yang keempat, adanya muhasabah, yaitu renungkan sejauh mana sifat-sifat sahabat ini wujud di dalam kehidupan saya. Semoga ini bermanfaat kepada saudara-saudara yang sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala.